Arne Slot jadikan bintang Madrid 300 miliar sebagai pengganti sempurna Mohamed Salah. Pemain sayap Real Madrid, Brahim Diaz, kini menarik perhatian Liverpool sebagai kandidat pengganti Mohamed Salah. Menurut laporan dari Vichajes, Liverpool telah mengawasi perkembangan Diaz selama beberapa bulan terakhir dan sangat terkesan dengan performa mantan pemain Manchester City tersebut. Pelatih Arne Slot tengah mencari sosok pemain sayap yang kreatif dan memiliki kemampuan tinggi, dan ia percaya bahwa Diaz adalah pilihan yang tepat untuk timnya. Kesempatan untuk menjadi pemain kunci di Liverpool diakini akan sangat menggoda bagi Diaz, yang belum berhasil menjadi starter reguler di tim utama Madrid. Diaz, yang juga mampu berperan sebagai gelandang serang, bergabung dengan Madrid dari City pada bursa transfer Januari 2019 dengan biaya awal sekitar 300 miliar rupiah. Setelah menjalani masa pinjaman di AC Milan dari 2020 hingga 2023, ia kembali ke Santiago Bernabeu. Pemain berusia 25 tahun ini telah mencetak 2 gol dan menyumbangkan 5 assist dalam 22 pertandingan di semua kompetisi bersama Los Blancos musim ini. Juventus temui Chelsea hari ini untuk bahas transfer 2 pemain pinggiran The Blues. Juventus dilaporkan tengah mempersiapkan diri untuk mengadakan pertemuan dengan Chelsea pada hari Senin mendatang. Dalam agenda yang telah disusun, mereka akan membahas kemungkinan transfer pemain Chelsea, Renato Veiga, serta bek Ben Chilwell. Pertemuan ini menjadi langkah strategis bagi Juventus untuk memperkuat pertahanan tim, terutama jika Manchester City mengajukan tawaran menggiurkan untuk Andrea Cambiaso. Sumber dari Italia mengungkapkan bahwa Alfredo Pedula dari Sport Italia menyatakan Juventus akan bertemu dengan para direktur Chelsea untuk membicarakan tentang Veiga dan Chilwell. Veiga, yang baru saja bergabung dengan Chelsea dari Basel pada musim panas lalu dengan kontrak selama 7 tahun, telah tampil dalam 18 pertandingan untuk The Blues. Namun, ia hanya menjadi starter dalam 1 pertandingan di Premier League. Di sisi lain, Chilwell telah lama menjadi incaran Juventus sejak bulan November. Posisi Chilwell di Chelsea tampaknya tidak menentu, dan Juventus melihatnya sebagai pilihan ideal untuk menutupi kekosongan yang mungkin ditinggalkan oleh Cambiaso. Pep Guardiola harap bintang muda Manchester City ini tidak ikuti jejak Cole Palmer. Manchester City tengah bersiap untuk menggelontorkan dana sebelum jendela transfer Januari ditutup, namun perhatian utama Pep Guardiola adalah menjaga para pemain yang sudah ada, terutama bintang muda James McAtee. Guardiola menyatakan harapannya agar McAtee tetap berseragam City dan tidak mengikuti jejak Cole Palmer, yang sebelumnya meninggalkan klub demi mencari kesempatan bermain lebih banyak di tempat lain. McAtee, yang kini berada di 18 bulan terakhir kontraknya, telah dikaitkan dengan beberapa klub Premier League seperti Fulham dan Newcastle United. Namun, Manchester City bertekad untuk mempertahankannya dengan menawarkan kontrak jangka panjang. Klub ini sebelumnya menolak tawaran mencapai 600 miliar rupiah untuk McAtee pada musim panas lalu. Guardiola menilai S1MC High Pronunciation AT sebagai pemain yang sangat berbakat dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Ia bahkan membandingkan kualitas McAtee dengan Phil Foden, meskipun McAtee belum banyak mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Guardiola. Juventus kejar bek kurang terkenal Premier League usai gagal datangkan Fikayo Tomori. Juventus dilaporkan sedang menjalin pembicaraan dengan Newcastle United terkait kemungkinan transfer bek yang lebih sering duduk di bangku cadangan, Lloyd Kelly, pada bursa transfer Januari ini. Klub asal Italia tersebut masih mencari cara untuk memperkuat pertahanan mereka setelah mengalami masalah serius di lini belakang akibat cedera panjang yang dialami oleh Bremer dan Juan Cabal. Menurut informasi dari Gianluca Di Marzio, Kelly menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan Juventus, bersama dengan Fikayo Tomori dari AC Milan. Kelly sendiri belum menjadi pilihan utama di St. James' Park di bawah arahan Eddie Howe. Dia hanya tampil dalam 9 laga Premier League musim ini, dengan 4 di antaranya sebagai pemain inti. Newcastle menilai Kelly dengan harga sekitar 400 miliar rupiah, namun angka tersebut diperkirakan masih terlalu tinggi bagi Juventus mengingat keterbatasan anggaran yang mereka hadapi saat ini. Erick Thohir sudah kantongi calon direktur teknik Timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa ia telah mengantongi beberapa nama calon untuk posisi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia. Namun, hingga saat ini, ia masih enggan mengungkapkan siapa saja yang masuk dalam daftar tersebut. Erick berencana untuk memperkenalkan Dirtek baru bagi Timnas Indonesia pada akhir Februari 2025. Posisi ini telah kosong sejak Agustus 2023, setelah Indra Syafri dipindahkan untuk melatih Timnas Indonesia U20.
Saya sudah mengamati beberapa sosok dengan rekam jejak yang mengesankan dan memiliki potensi untuk mengisi jabatan Direktur Teknik Timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya. Seorang dirtek harus memiliki pemahaman mendalam tentang filosofi dan rencana sepak bola Indonesia, guna membangun timnas dari level usia dini hingga senior dalam jangka panjang, tambahnya. Pasif di bursa transfer, Gianpiero Gasperini, kami belum membicarakannya. Terkendala oleh masalah cedera, pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini, menegaskan bahwa ia belum memikirkan tentang perekrutan pemain baru di bursa transfer Januari mendatang. Kami belum membahas rencana transfer sejak bulan Agustus, jadi tidak ada gunanya memulainya sekarang, ungkap Gasperini kepada Sky Sport Italia. Kondisi Cosonou memang sangat disayangkan, ia akan absen cukup lama. Dengan cedera yang menimpa Scalvini, Scamacca, dan kini Cosonou, kami memang kurang beruntung. Namun, kami tidak bisa terus-menerus membeli pemain setiap kali ada yang cedera. Atalanta baru saja mengalami kekalahan 3-2 dari Napoli di Gewiss Stadium. Hasil ini membuat mereka kini tertinggal 7 poin dari puncak klasemen, setelah sebelumnya sempat menduduki posisi teratas di akhir tahun 2024. Timnas Indonesia U20 panaskan mesin jelang Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 akan melakukan pemanasan sebelum bertarung di Piala Asia U20. Di bawah asuhan Indra Syafri, mereka akan berkompetisi dalam turnamen internasional bertajuk Mandiri U20 Challenge Series 2025. Acara ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada 24 hingga 30 Januari 2025. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U20 akan bersaing dengan 3 negara lainnya, Suriah, Yordania, dan India. Dari keempat negara yang berpartisipasi dalam Mandiri U20 Challenge Series 2025, hanya India yang tidak akan tampil di Piala Asia U20 2025 yang akan dihelat di Tiongkok dari 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa melalui Mandiri U20 Challenge Series 2025, pihaknya berharap skuad Garuda Muda dapat menunjukkan performa terbaik mereka di pentas Asia mendatang. Dani Olmo bakal menepi selama 10 hari bela Barcelona. Hari ini, FC Barcelona mengumumkan bahwa Dani Olmo mengalami cedera pada otot soleus di kaki kanannya, yang memaksanya untuk melewatkan pertandingan Liga Champions UEFA melawan Sal Benfica pada hari Selasa mendatang. Namun, dalam pernyataan resmi klub, tidak ada informasi mengenai waktu pemulihan dan kapan pemain internasional Spanyol ini akan kembali ke lapangan. Meski begitu, Javi Miguel dari AS telah memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Olmo dan perkiraan waktu ketidakhadirannya. Menurut jurnalis tersebut, Dani Olmo diperkirakan akan absen selama 10 hari akibat cedera otot yang dialaminya. Barcelona telah memastikan bahwa pemain berusia 26 tahun ini tidak akan ikut dalam perjalanan ke Portugal untuk menghadapi Benfica. Lebih lanjut, laporan tersebut menyebutkan bahwa gelandang serang ini juga tidak akan bisa tampil saat melawan Valencia di La Liga pada akhir pekan mendatang. Chelsea tolak pinjamkan Joao Felix ke AC Milan. Chelsea dilaporkan tidak akan meminjamkan Joao Felix meskipun ada minat dari AC Milan pada bursa transfer Januari, menurut kabar dari Italia. Walaupun Felix telah mencetak 6 gol di ajang Piala, ia hanya tampil sebagai starter dalam 3 laga Premier League musim ini. Situasi ini menarik perhatian beberapa klub top Eropa yang ingin merekrutnya dengan status pinjaman. AC Milan menjadi salah satu tim yang menunjukkan ketertarikan terhadap Felix. Namun, menurut jurnalis Italia Gianluca Di Marzio, Chelsea tidak berencana untuk melepas Felix dengan cara tersebut di bursa transfer kali ini. Sebaliknya, The Blues dilaporkan tengah mencari tambahan pemain di sektor serang. Mereka dikabarkan sedang membidik Alejandro Garnacho dari Manchester United dan Jamie Gittens dari Borussia Dortmund sebagai opsi yang menarik. Warren Zaïre-Emery bangga mainkan laga ke-100 untuk PSG. Warren Zaïre-Emery merasakan kebanggaan yang mendalam saat menjalani pertandingan ke-100 bersama Paris Saint-Germain, yang ditandai dengan kemenangan 2-1 atas RC Lens pada Sabtu 18 Januari. Pertandingan ini menjadi tonggak penting bagi Zaïre-Emery, yang telah menghabiskan 10 tahun di klub ini, termasuk 2,5 tahun di tim profesional. Saya sangat bangga bisa bermain di pertandingan ke-100 saya. Selalu menyenangkan mengenakan jersey ini dan memberikan yang terbaik setiap hari, baik di dalam maupun di luar lapangan, ungkapnya. Kini, Zaïre-Emery bersiap untuk menghadapi laga ke-101 melawan Manchester City di Liga Champions pada Rabu 22 Januari.